Halo, salam jumpa anak-anak sekalian dalam pertemuan IPA minggu ini. Ya, setelah seminggu yang lalu kita mempelajari tentang energi, usaha, dan daya, minggu ini kita akan melanjutkan materi kita. Nah, mohon maaf untuk minggu ini Ibu tidak bisa menemani secara virtual meeting karena memang sedang ada kendala pada device yang Ibu punya. Semoga video ini mampu membantu kalian untuk memahami pelajaran yang akan kita pelajari. Ya, kita langsung saja. Masih dengan tema yang sama, kita membahas 6 pesawat sederhana. Nah, kalau kemarin kita membahas pengantarnya untuk pesawat sederhana, sekarang kita akan membahas pesawat sederhananya. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Nah, ini kalau nanti seandainya ada prakteknya, itu menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita, pertama, dapat menjelaskan pengertian pesawat sederhana, dapat menentukan contoh pesawat sederhana yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dapat menghitung keuntungan mekanik tuas, keuntungan mekanik bidang miring, keuntungan mekanik katrol, dan kalian dapat menentukan contoh roda berporos dalam kehidupan sehari-hari. Nilai karakter yang kita bangun adalah celebration. Peserta didik atau kalian dapat selalu bersyukur atas kehidupan sebagai anugerah dengan adanya pesawat sederhana dalam kehidupan. Melaksanakan kegiatan hidup dapat lebih mudah. Lalu, community, kalian dapat bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman dalam mempelajari pesawat sederhana pada saat berdiskusi atau memecahkan suatu masalah. Nah, berdiskusi ini kita bisa melalui virtual meeting, grup chat, dan lain sebagainya. Pernahkah kamu memperhatikan alat-alat yang digunakan dalam pekerjaan kita sehari-hari? Bisa dibayangkan jika tidak terdapat tangga, bagaimana orang mau naik ke lantai 2? Banyak juga aktivitas-aktivitas yang bisa kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pernahkah juga kalian memperhatikan orang yang mengangkut kelapa sawit atau barang-barang yang berat menggunakan gerobak dorong? Tahukah kamu, ternyata dengan menggunakan gerobak dorong, memindahkan barang berat itu lebih mudah daripada mengangkat dengan tangan. Mengapa demikian? Nah, untuk menjawab dan memahami semua itu, marilah kita pelajari materi tentang pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh semangat. Pesawat sederhana. Pengertiannya, pesawat sederhana adalah alat sederhana yang mempermudah melakukan usaha, tetapi tidak mengurangi besarnya usaha yang kita lakukan. Jadi artinya, kita sudah mempelajari usaha. Usaha adalah gaya yang diberikan untuk melakukan suatu perpindahan. Kita melakukan usaha misalnya 100 joule. Nah, alat sederhana ini membantu kita tetap melakukan usaha 100 joule, tetapi gayanya menjadi lebih kecil, jaraknya menjadi lebih besar. Jadi, membantunya alat ini adalah dengan mempermudah lalu memperkecil gaya. Jadi tujuannya itu memperkecil gaya yang kita berikan sehingga kita hemat energi. Nah, jenis-jenis pesawat sederhana. Kita akan membahas, itu ada 4, yaitu tuas, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak dipakai dalam aktivitas sehari-hari. Nah, contohnya gunting, sekop, pinset, pembuka botol, cungkat-cungkit, dan lain-lain.
Dalam tuas atau pengungkit dikenal dengan beberapa istilah antara lain lengan beban, yaitu jarak titik tumpu dengan beban. Titik beban itu titik di mana beban yang akan diangkat. Gaya atau kuasa itu gaya yang hendak mengangkat benda atau gaya yang kita berikan. Titik tumpu, titik di mana pengungkit berputar atau bertumpu. Lengan kuasa itu jarak titik tumpu dengan gaya yang kita berikan atau gaya yang bekerja. Nah, pesawat sederhana jenis tuas ini itu masih dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, kita sebut sebagai tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Nah, untuk melihat perbedaannya, perhatikan gambar berikut. Nah, perbedaannya adalah berdasarkan letak titik tumpu, kuasa, dan beban. Pada tuas jenis pertama, titik tumpu itu berada di tengah. Beban ada di ujung yang satu. Jadi, urutannya adalah beban, titik tumpu, kuasa. Kalau kalian bayangkan tuas jenis pertama itu gambarannya seperti sebuah timbangan ya. Beban, titik tumpu, kuasa, timbangan yang timbangan gantung, bukan timbangan yang duduk. Nah, lalu tuas jenis kedua itu urutannya titik tumpu, beban, kuasa. Dan tuas jenis ketiga urutannya adalah beban, kuasa, baru titik tumpu. Jadi, ini perbedaannya. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut. Tuas golongan pertama atau tuas jenis pertama, titik tumpunya di sini ya, tengah di antara kuasa dan beban. Contohnya itu ada gunting, ada tang, ada jepit rambut, ada catut, ada martil, ada paperclip, dan ini ada pemotong besi ya. Nah, jadi seperti itu. Lalu tuas golongan 2 itu beban di antara titik tumpu dan kuasa. Jadi tumpuannya di sebelah kiri. Nah, ini contohnya nih gerobak dorong, handle rem, terus pemotong kertas, pembuka botol, ini pemecah kenari. Nah, tuas golongan 3 atau tuas jenis ketiga itu letaknya adalah titik tumpu kuasa beban atau kuasa di antara tumpu dan beban. Ini contohnya pinset, ini staples, lalu ada sekop, ada cangkul. Jadi itu contoh-contoh jenis-jenis tuas berdasarkan golongannya. Kalian bisa cari contoh yang lain nanti di rumah ya. Nah, yang berikutnya kita melakukan pekerjaan atau usaha dibantu dengan alat yang disebut pesawat sederhana. Tujuannya tadi adalah mempermudah pekerjaan manusia, memperkecil gaya, sehingga ketika kita menggunakan alat tersebut itu ada yang dinamakan keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis ini dapat melihat gaya yang dilipat gandakan oleh pengungkit. Jadi, kita dapat menghitung jika kita mau gaya sekian, atau jika bebannya sekian, berapa gaya yang kita berikan supaya semakin kecil atau supaya beban yang kita angkat semakin besar walaupun dengan gaya yang kecil. Nah, cara menghitung keuntungan mekanis ini dengan cara membagi panjang lengan kuasa dengan panjang lengan beban. Panjang lengan kuasa adalah jarak dari tumpuan sampai titik bekerjanya gaya kuasa. Panjang lengan beban itu jarak dari tumpuan sampai titik bekerjanya gaya beban. Nah, perhatikan dulu letak lengan beban dan lengan kuasa ini ya. Pada tuas 1, titik tumpu berada di antara beban dan kuasa, maka lengan bebannya dari beban sampai titik tumpu, lengan kuasanya juga titik tumpu sampai gaya. Lalu pada tuas jenis kedua, karena titik tumpunya ada di sebelah kiri, lalu baru beban dan kuasa, maka lengan beban
Pokok intinya adalah menghitung lengan beban itu dari titik tumpu menuju ke beban. Lalu lengan kuasa dari titik tumpu ke kuasanya. Maka kalau di sini terlihat kalau di pengungkit 1 kalau seimbang maka lengan beban lengan kuasanya akan sama panjang. Sedangkan di pengungkit kedua ini lengan kuasanya itu selalu lebih panjang dari lengan bebannya karena lihat posisinya ya. Lalu pada pengungkit ketiga ini lengan bebannya akan lebih panjang dari lengan kuasanya karena letak kuasa itu di antara titik tumpu dan beban. Jadi syarat keseimbangan tuas. Ketika kita melakukan sesuatu, kalau dia tidak mempermudah gaya kita atau keuntungan mekanisnya itu hanya satu, artinya ada keseimbangan. Maka gaya beban atau beban, berat beban itu dikalikan dengan bebannya itu sama dengan gaya yang kita berikan dengan lengan kuasanya. Sehingga menghitung keuntungan mekanisnya adalah beban dibagi kuasa. Karena yang kita harapkan beban yang kita angkat semakin besar, tetapi gaya yang kita buat semakin kecil, sehingga keuntungan mekanisnya akan semakin besar. Atau kalau tidak ada berat bebannya, tidak ada kuasanya berapa, tetapi ada panjang lengan beban dan lengan kuasa, maka keuntungan mekanisnya adalah lengan kuasa dibagi lengan beban. Jadi perlu diingat ini agak berkebalikan ya. Kalau kita pakai gaya, maka itu berat dibagi kuasa. Tapi kalau kita menghitung dari segi lengan, maka KM-nya atau keuntungan mekanisnya, lengan kuasa dibagi lengan beban. Nah, sekarang perhatikan video berikut ini. Halo teman-teman, hari ini kita mau praktikum pakai tuas. Jadi kita mau pakai kit mekanika dari Pudak dan salah satunya adalah ada set tuas. Kita akan susun dulu tuasnya. Terus kita mau coba cari keuntungan mekanis yang dimiliki oleh tuas pada situasi tersebut. Simak terus sampai beres. Oke teman-teman, ini tadi tuasnya udah di set, dikasih sedikit pengatur ya supaya pasti tuasnya seimbang ya. Oke, nanti kita akan coba kasih beban ya. Nah kita lihat dulu setnya ya, seperti itu. Oke, teman-teman, di bawah ini tuh sebenarnya ada angka ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan begitu. Ini juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu. Mungkin di video nggak terlalu kelihatan ya, karena warnanya tidak terlalu kontras. Oke, tapi nanti akan saya informasikan. Untuk mengukur gayanya kita bisa pakai dinamometer. Ini yang kapasitasnya 1,5 Newton. Kalau yang ini 3 Newton ya. Ya nanti kita pakai mana yang diperlukan. Kita akan coba tuh taruh beban dulu ya. Oke teman-teman, kita akan pakai massa beban 50 gram ya. Kita akan kaitkan ke salah satunya. Oke teman-teman, ini saya taruh beban di lubang nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini di 5. Nah kita mau coba, tadi kan masanya 50 gram ya. 50 gram itu kalau dalam Newton berarti 0,05 kg, 0,5 Newton ya. Coba dicek dulu hitungannya. 50 gram dijadiin kilogram berarti dibagi 1000, 50 bagi 1000 berarti 0,05. Sementara berat beban adalah massa dikali percepatan gravitasi, berarti
0,05 kali 10 meter per second kuadrat adalah 0,5 Newton ya. Nah, sekarang kita mau coba. Kita mau coba untuk yang sama ya, 5 dengan 5 dulu. Berapa ini? Harus sampai seimbang. Oke, semoga kelihatan. Teman-teman, itu menunjukkan 0, ini 0,5 Newton, berarti sama ya. Nah, ini saya tahan supaya seimbang. Berarti kalau di sini 5 kotak, 5 bolongan, 5 lubang, ini juga 5 lubang, 0,5 Newton, seimbang ya, seimbang. Artinya kita tidak mempunyai keuntungan mekanis, karena keuntungan mekanis adalah berat dibagi gaya. Oke, terus kita mau coba lagi ya. Coba kalau seandainya kita ambil yang ke 10 aja biar kelihatan, atau jangan ke 10, ke 7 dulu. Ke 7, nanti berapa ya tunjukkannya. Oke, ya teman-teman, ini tetap di lubang kelima ya. Dan dengan lubang ke-7 berarti artinya lengan, ini namanya lengan beban, ini namanya lengan kuasa. Kalau saya lihat kita butuhnya, oke, itu di bawah 0,5. Berarti ini kalau segini 0,5, ini 0,05. Berarti berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 0,05, 0,35 ya. 0,35. Berarti kebutuhannya lebih kecil. Dengan memperbesar lengan kuasa, kita hanya membutuhkan gaya yang lebih kecil. Berarti kita sudah ada keuntungan mekanis nih. Berapa keuntungan mekanisnya? Ya, tinggal berat 0,5 dibagi dengan 0,35. Begitu. Pakai kalkulator atau dihitung manual juga bisa. Nah, coba tebak teman-teman. Kalau ini saya taruh di lebih paling ujung, maka logikanya adalah kita akan punya gaya yang lebih kecil lagi dibanding ini. Kita lihat di sini. Bikin seimbang. Loh, iya. Cuman berapa strip nih teman-teman? Saya geser ya. Fokusin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kurang lebih 3 strip teman-teman. 3 strip itu berarti 3 kali 0,05. Hanya 0,15 Newton. Berarti tuas ini dapat memperkecil gaya meskipun usahanya sama ya. Karena pesawat sederhana tuas itu hanya mempermudah usaha, tidak mengecilkan usaha, tapi gaya yang kita butuhkan hanya jadi kecil, jadi lebih ringan begitu. Berarti keuntungan mekanisnya adalah 0,05 Newton dibagi 0,15 Newton ya. Coba yang bagian ini kita hitung ya. Saya akan pause dulu. Oke, gini cara ngitungnya teman-teman. Tadi masanya adalah 50 gram ya. Berarti ini adalah 50 dibagi 1000 kilogram. Coret 0,05 kilogram. Nah, yang kita butuhkan adalah berat. Berat adalah massa kali percepatan gravitasi. Berarti 0,05 kg kalikan 10 Newton per kilogram atau meter per second kuadrat. Sehingga ketemunya adalah 0,5 Newton. Oke. Berarti kita tadi punya berat W sama dengan 0,5 Newton. Dan percobaan saya yang terakhir hanya butuh gaya, yaitu 0,15 ya, 0,15 Newton. Nah, kita coba hitung keuntungan mekanis. Salah satunya selain lengan kuasa bagi lengan beban, kita juga bisa berat dibagi kuasa atau gaya. Berarti 0,5 dibagi 0,15. Satuannya udah sama ya. Berarti saya kali 100 supaya 0, yang bawah ini hilang. Kali 100 adalah 50. Kali 100 adalah 15. Bagi 5 bagi 5 yang saya, sehingga keuntungan yang saya dapatkan adalah 3,33 tanpa satuan ya. Jadi saya hanya memerlukan gaya 3 kali lebih ringan ya, atau sepertiga daripada berat aslinya. Kalau berat aslinya harusnya 0,5
5 Newton, saya cukup mengeluarkan gaya yang jauh lebih kecil. Oke teman-teman, inilah salah satu kegunaan pesawat sederhana, yaitu tuas atau pengungkit. Ini tadi adalah tuas tipe 1, di mana tumpunya ada di antara kuasa dan juga beban. Tadi beban saya di sini. Oke teman-teman, itu aja video kali ini. Semoga pembelajaran mengenai tuas kelas 1 ini bermanfaat untuk kalian. Dan sampai ketemu di video selanjutnya lagi. Bye-bye. Nah, itu tadi gambaran tentang pengungkit atau tuas ya. Jadi ketika keuntungan mekanisnya 1, itu berarti kondisinya seimbang antara panjang lengan beban dan lengan kuasa, atau gaya dan berat yang diberikan pada benda tersebut sama. Nah, kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Perhatikan jungkat-jungkit anak-anak ini. Kalau kita perhatikan, ini termasuk tuas golongan pertama. Karena titik tumpunya ada di tengah, lalu salah satu peserta jungkat-jingkit ini berperan sebagai beban dan satunya sebagai kuasa. Kita lihat soalnya. Jarak antara Harry dan titik tumpu ada 30 cm. Jika massa Harry dan nada berturut-turut 20 kg dan 25 kg, maka tentukan jarak nada dari titik tumpu agar jungkat-jungkit menjadi seimbang. Nah, ini kalau seimbang maka kita tahu bahwa keuntungan mekanisnya adalah 1 atau nanti itu yang sama ya. Kita buat diketahuinya dulu. Lengannya Harry itu 30 cm, massanya Harry 20 kg. Massa nada 25 kg, lalu ditanya lengan bebannya nada. Karena dia seimbang, maka beratnya Harry dikali lengannya itu harus sama dengan beratnya nada dikali lengannya. Dan kita sudah tahu gaya berat itu adalah M kali G. Maka kita hitung 20 kali 10 kali 30, ini 20 kg kali 10 meter per sekon kuadrat dikali 30 cm. Tidak apa-apa dalam senti, karena kita mencari lengan berikutnya ya. Lalu 25 kg kali 10 meter per sekon kuadrat kali lengan nada. Maka kita dapatkan 6000 dibagi 250, Ln-nya 24 cm. Karena LH-nya tadi kita pakai 30 cm, satuannya cm. Jadi, jarak antara nada dan titik tumpu adalah 24 cm. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, kalian itu sudah mempraktekkan ini. Ketika kalian bermain jungkat-jungkit, kalau kalian bermain dengan teman dengan berat badannya lebih besar daripada kalian, kalian pasti akan duduk semakin ujung. Tapi kalau teman kalian itu berat badannya lebih ringan, kalian akan duduk itu agak maju supaya seimbang. Contoh soal yang kedua, Pak Ruri memindahkan batu seberat 1000 Newton dengan menggunakan batang besi 3 meter. Tumpuannya diletakkan setengah meter dari beban. Gaya kuasa yang dikeluarkan sebesar 200 Newton. Ditanya, hitung keuntungan mekanis yang digunakan. Nah, dari soal ini kita tahu bahwa pengungkit yang digunakan adalah pengungkit jenis pertama, di mana tumpuannya itu di antara beban dan kuasa. Maka kita buatkan diketahuinya berat atau W itu sama dengan 1000 Newton, lalu kuasanya 200 Newton, dengan bebannya setengah meter, dengan kuasanya kita kurangkan 3 meter dari setengah meter sama dengan 2,5 meter, karena titik tumpunya di antara beban dan kuasa dan sudah dipakai setengah meter untuk lengan beban, maka sisanya adalah lengan kuasa. Ditanya keuntungan mekanis, maka keuntungan mekanis kita bisa mencari dengan membagi gaya berat dibagi kuasa, 1000 Newton dibagi 200 Newton sama dengan 5, atau kita membagi dengan lengan kuasa dibagi lengan beban, sama dengan 2,5 meter dibagi setengah meter sama dengan 5. Dan ingat, keuntungan mekanis itu tidak memiliki satuan. Jadi, keuntungan mekanis dari tuas yang digunakan Pak Ruli adalah 5. Artinya apa?
Dengan gaya yang Pak Ruri berikan, Pak Ruri bisa mengangkat beban 5 kali lipat lebih berat dari kuasa yang dia berikan. Atau dengan mengangkat benda berat, Pak Ruri cukup mengeluarkan tenaga 1/5 dari berat benda. Jadi itulah namanya keuntungan mekanis. Pesawat sederhana kedua yang kita pelajari adalah bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Nah, ini sangat familiar ya di kehidupan sehari-hari, dan memang pesawat sederhana ini memang sangat familiar di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu ada tangga, skrup, pisau. Kita lihat ya, pisau itu bagian atasnya tebal tapi bagian tempat kita mengiris itu tipis karena memang dibuat bidang miring. Ini terlihat ya ada garisnya ketika dia membuat bidang miring. Lalu skrup, bidang miringnya terletak ini pada ulirnya. Ini dibuat seperti sebuah tangga atau ini bidang miring ya. Lalu ada tangga. Nah, keuntungan mekanis bidang miring. Bidang miring yang sederhana yang pernah kita temukan itu biasanya kalau kalian memindahkan sesuatu pakai papan itu juga termasuk bidang miring karena kita memiringkan papan pada sudut tertentu. Nah, seperti ini contohnya. Nih, ketika kita memiringkan atau kemiringan suatu pesawat sederhana ini, maka kita akan bayangan kita adalah ada beban yang akan menapaki bidang miring tersebut. Nah, bidang miring ini kalau dibentukkan segitiga, maka akan terbentuk bidang miring itu kita sebut sebagai S. Lalu kita tarik garis sehingga membentuk garis tegak lurus itu sebagai tinggi. Jadi bayangkan kalian akan memindahkan benda dari bawah misalnya mau ke atas meja. Kita pasang papan kecil, dimiringkan. Lalu kita dorong perlahan-lahan ke atas meja. Nah, inilah kita membayangkannya seperti ini. Maka, untuk keuntungan mekanis bidang miring ini, cara mencarinya itu dengan panjang bidang miring dibagi ketinggiannya, jadi seberapa ketinggiannya, atau juga gaya berat dibagi gaya kuasa. Jadi kalau di tuas tadi itu lengan kuasa dibagi lengan beban, kalau di bidang miring itu panjang bidang miring dibagi tinggi bidang miring dimiringkan. Nah, contoh soalnya. Pak Seno akan memindahkan sebuah kardus berisi buku ke atas rak setinggi 1,2 meter. Agar tidak terlalu berat memindahkan kardus tersebut, Pak Seno mengambil sebuah papan sepanjang 150 cm untuk dijadikan bidang miring. Untuk memindahkan kardus tersebut, gaya yang dibutuhkan Pak Seno hanya 400 Newton. Tentukan berat kardus yang dipindahkan. Nah, ini kita anggap ada rak ya. Rak setinggi 1,2 meter. Dipasang papan, lalu kita akan mendorong kardus tersebut. Nah, maka gaya kuasa itu F 400 Newton. Ketinggiannya adalah ketinggian rak, berarti kan kita memang meletakkan papan itu ke pinggir rak, sehingga ya ketinggiannya adalah setinggi rak, yaitu 1,2 meter. Panjang papannya 150 cm, kita samakan satuannya menjadi 1,5 meter. Maka ditanya, yang benar ada ditanya beban ya, atau W. Nah, penyelesaiannya, untuk mencari besar gaya dorong Pak Seno, kita gunakan persamaan berikut. F kali S sama dengan W kali H. Nah, kita buat kali silang itu F kali S dibagi H. Maka 400 Newton dikali 1,5 meter dibagi 1,2 meter. Hasilnya 500 Newton. Atau kalian juga boleh nih mencari dulu keuntungan mekanisnya, yaitu dengan S dibagi H.
1,5 meter dibagi 1,2 meter sama dengan berapa? Lalu masukkan hasil keuntungan mekanis itu ke dalam rumus KM sama dengan W per F. Itu juga boleh. Jadi banyak jalan menuju Roma. Nah, jadi berat kardus yang dipindahkan adalah 500 Newton. Contoh soal berikutnya. Sebuah papan kayu dipakai untuk menurunkan sebuah drum dari truk. Tinggi truk tersebut 1,5 meter dan panjang papannya 3 meter. Jika papan disandarkan pada truk, berapakah keuntungan mekanis bidang miring tersebut? Nah, ini ada truk, kita sandarkan papan. Maka, panjang papan itu menjadi sisi bidang miring yaitu 3 meter, lalu tinggi truk itu menjadi ketinggian 1,5 meter. Keuntungan mekanisnya adalah S per H, yaitu 3 dibagi 1,5 meter sama dengan 2. Jadi keuntungan mekanis pada bidang miring tersebut adalah 2. Pesawat sederhana berikutnya adalah katrol. Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda beralur yang dikelilingi oleh tali. Prinsip kerjanya mengubah arah kerja gaya sehingga beban bisa terangkat dengan mudah. Nah, katrol ini memiliki kesamaan dengan pengungkit, yaitu terdiri dari titik tumpu, titik kuasa, titik beban. Nah, katrol sendiri itu dibedakan menjadi 3 sebagai berikut: katrol tetap, katrol bergerak atau katrol bebas, dan katrol majemuk. Kita bahas satu persatu. Katrol tetap. Nih ya, lihat gambarnya. Kalau yang di rumahnya ada timba, ini biasanya adalah katrol tetapnya adalah katrol pada timba untuk menimba air di sumur, atau biasa dipakai oleh pekerja kuli bangunan mengangkut adonan semen itu ke lantai berikutnya atau ke bagian yang cukup tinggi. Jadi untuk memudahkan. Nah, katrol tetap ini karena katrolnya tidak berpindah-pindah. Jadi katrol ini dicantelkan pada suatu tempat, lalu kita katrol itu hanya di situ saja. Kita menarik dari sisi F ini, lalu beban yang akan kita tarik pada posisi W. Nah, katrol tetap ini posisinya selalu tetap, sudah Ibu jelaskan ya. Nah, berdasarkan gambar di samping, titik O ini sebagai titik tumpu. Lalu B sebagai titik beban, dan A sebagai titik kuasa. Sehingga O ke B ini adalah lengan beban, O ke A adalah lengan kuasa. Nah, katrol ini biasa digunakan sebagai pengerek timba di sumur. Keuntungan mekanis katrol ini tetap, oleh karena itu besarnya gaya kuasa digunakan sepenuhnya untuk menarik beban W. Maka di sini F sama dengan W, artinya keuntungan mekanis katrol itu bernilai 1. Jadi kalaupun gayanya 1000 Newton, kamu butuh gaya juga 1000 Newton untuk menariknya, karena katrol ini katrol tetap ya. Jadi kalau misalnya kamu mengangkat air beratnya 500 Newton, ya gaya yang kamu butuhkan adalah 500 Newton. Itu untuk katrol tetap. Katrol bergerak atau katrol bebas. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi, katrol bergerak ini katrol yang ikut bergerak atau berubah posisi saat digunakan. Jadi, ini katrolnya bisa bergerak ya. Yang ditumpukan itu ada di salah satu titik, yaitu di bebannya. Berdasarkan gambar berikut, B ini sebagai titik tumpu. Jadi, yang diikatkan satu tali ini. Lalu, O sebagai titik beban, A sebagai titik kuasa. Maka, BO itu lengan beban, BA lengan kuasa. Ya, B ke O lengan beban, B ke A itu lengan kuasa. Nah, keuntungan mekanis katrol bergerak ini adalah 2, karena beban ini ditopang oleh 2 tali. Jadi, ini cara menariknya adalah bebannya digantungkan di katrolnya, lalu talinya menarik. Jadi, beban ini tidak digantungkan di tali beban, tapi di katrolnya. Karena katrolnya sebagai titik beban. Nah, katrol ini biasanya dipakai untuk mengangkat adonan semen ke lantai atas. Nah, jadi kuli ini juga memakai 2 jenis katrol. Ada yang memakai katrol tetap, ada yang memakai katrol bebas. Jadi ini
W dibagi F itu sama dengan 2. Katrol majemuk, namanya majemuk berarti artinya banyak. Nah, lihat gambarnya. Katrol majemuk adalah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Semakin banyak katrol yang digunakan, semakin mudah digunakan untuk mengangkut suatu barang. Nah, keuntungan mekanisnya dapat dari banyaknya tali. Lihat, tapi talinya bukan tali semuanya, tapi tali yang terlilit pada semua katrol. Selain tali kuasanya. Tali kuasanya jangan dihitung. Jadi kita hitung ini ada 1, 2, 3. Nah, tali kuasa ini tidak dihitung karena dia termasuk dengan kuasa. Nah, katrol majemuk di samping ini terdiri dari 2 katrol bergerak dan 1 katrol tetap nih yang dipasang paling atas. Dihubungkan dengan tali sehingga terbentuk 3 lilitan tali yaitu 1, 2, 3. Oleh karena itu keuntungan mekanisnya dihitung dari jumlah tali ini yaitu 3. Maka kalau kita ditanya nanti W-nya 100 Newton, berapakah gayanya? Maka KM-nya sudah tahu kita, KM-nya 3. 3 sama dengan 100 per F, maka 3F sama dengan 100 Newton, F-nya sama dengan 100 per 3 Newton, seperti itu. Nah, ini W per F sama dengan E. Nanti akan lebih mudah dipahami ketika kita mengerjakan soal. Contoh soalnya. Nah, ini lihat ya gambarnya. Kalau dari gambar ini adalah katrol bebas. Perhatikan gambar katrol di samping. Berapakah gaya kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat papan tersebut? Papannya 20 Newton. Nah, ingat ini katrol bebas. Kita lihat ya, diketahuinya wis 20 Newton. Karena katrol bebas, maka kita tahu keuntungan mekanisnya adalah 2. Maka kita mencari dengan rumus KM sama dengan W per F dengan segitiga, karena yang dicari adalah F, maka menjadi F sama dengan W per KM. Artinya 20 Newton dibagi 2 yaitu 10 Newton. Sehingga gaya kuasanya adalah 10 Newton. Nah, yang terakhir kita bahas adalah roda berporos. Kamu tentunya sudah tidak asing lagi dengan sepeda, bahkan sebagian besar di antara kamu pasti pernah menggunakannya. Roda gigi atau gear dan ban pada sepeda merupakan salah satu pesawat sederhana yang tergolong roda berporos. Roda gigi berfungsi sebagai pusat mengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Sedangkan roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Selain roda sepeda, contohnya adalah roda pada kursi roda mobil, roda pada sepatu roda, kemudi mobil atau setir, lalu kemudi pada kapal. Nah, itu contoh-contoh roda berporos. Nah, materi kita sekian sampai di sini. Semoga kalian dapat memahami, lalu jangan lupa kerjakan tugas latihannya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sehat selalu.